baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wah, pasti adik-adik semua kabarnya baik dan tetap menjaga kesehatan ya Kak Tian ya. Ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu pembuka nih Kak Tian. Lagunya Mari pergi. apa kabar? Mari Mari bergembira. bergembira. Yuk Kak Tian. Yuk. Tuh, 2, 3. Sudah bergembira nih Kak Tian ya? Pastinya. Pastinya. Nah, tetap memuji Tuhan harus bergembira. Oh ya Kak Tian, sekarang waktunya kita mau doa pembukaan nih yang akan dipimpin oleh siapa Kak Tian? Dek Tesla. Silakan Dek Tesla. Hari ini kami akan sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Dek Stella atas doa pembukanya. Sekarang sebelum firman kita akan menyanyikan Allah itu baik. Yo. Tuh, 2, 3. Ambil tepuk tangan ya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sungguh segalanya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Kasih segalanya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Nah, Allah itu baik ya Kak Tian ya. Ya. Allah itu baik bagi Kak Intan, Kak Tian dan bagi adik-adik Semuanya. semuanya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Allah itu baik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bunita ya Kak Tian ya. Ya. Tapi sebelumnya siapa yang akan membaca Alkitab Kak Tian? Dek Tisha. Silakan. Shalom teman-teman, hari ini Tisa mau membacakan ayat diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri bagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghala jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyang. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh, ada adik-adik sekolah minggu di Kaji Mergansa rupanya. Sudah pada duduk manis semuanya di depan layar televisi, layar YouTube-nya. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Nih, Bu Nita mau nyapa dulu deh kalau begitu. Shalom adik-adik sekolah minggu di Kaji Mergansa. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan kalau begitu. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik tahu nggak sekarang ini Bu Nita lagi ada di mana? Ayo, ada banyak sekali air, ada pasirnya yang banyak juga. Dan ini loh adik-adik, anginnya seger banget di sini, seger banget loh kalau di sini. Bu Nita lagi ada di mana coba tebak? Di mana? Di pantai Pinker. Hebat. Adik-adik pasti senang ya kalau misalnya diajak ke pantai sama papa mamanya ya. Senang? Suka? Nah, adik-adik yang di rumah tahu nggak Bu Nita ini lagi di pantai mana? Ayo coba tebak. Pantai mana? Pantai Parangtritis. Loh, sebentar adik-adik. Adik-adik dengar gak ada suara yang nangis itu? Dengar gak? Loh. Kok nangisnya tambah keras ya? Waduh, siapa ya yang nangis ya? Adik-adik di rumah penasaran gak siapa yang nangis? Penasaran ya? Bu Nita juga penasaran nih. Kalau gitu, kita cari tahu aja yuk. Siapa yang nangis yuk? Kita cari tahu yuk. Ayo ikut Bu Nita. Ayo ikut. Halo. Selamat siang Pak Nelayan. Loh, kenapa ya kok saya tadi dengar dari pantai sama ada suara yang nangis itu kok nelayan kok ternyata kok. Kenapa tuh Pak kok nangis itu kenapa? Ceritakan Pak Nelayan, siapa tahu nanti saya bisa membantu. Gimana? Aku itu sudah menebar jala
Ya, menebar Pagi, jala. siang, malam, dini hari, sore, semuanya aku lakukan. Hebat. Terus Tapi- masalahnya? Kenapa aku tidak mendapatkan ikan? Wah, Sungguh terlalu. wah, tidak mendapatkan ikan. Iya. Satu pun tidak dapat. Tidak dapat. Satu pun tidak dapat. Iya, nggak dapat cupang aja nggak ada loh. Cepat juga tidak dapat. Enggak. Loh, kok bisa ya? Padahal sudah bekerja loh adik-adik siang dan malam. Sudah menebarkan jala ke sana ke sini ya Pak ya. Tapi nggak dapat ikan satu pun loh. Kenapa ya adik-adik? Kenapa? Oh, aku tahu ini. Coba tadi Pak nelayan waktu berangkat bekerja sudah berdoa belum sama Tuhan? Coba ingat-ingat sudah berdoa belum? Itu di rumah sebelum berangkat makan. Terus mandi, Ih, ganti baju. Ganti baju. Sebelum itu handuan dulu. handuan dulu. Ganti baju, terus berangkat. Wah, Berangkat. oh iya. Ternyata saya lupa nutup pintu. Saya lupa berdoa. Bukan, lupa berdoa Pak nelayan adik-adik. Makanya nggak dapat ikan, Iya. ya toh? Jangan-jangan itu. Lupa. Adik-adik yang di rumah. Bentar Pak nelayan. Saya mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Nelayan ini tugasnya apa? Apa? Menangkap ikan. Betul nggak Pak nelayan? Betul. Betul. Hebat ya anak-anak sekolah. Iya, Hebat ya. kita nggak dengar suaranya udah tahu. Oh, betul. Nah, adik-adik yang di rumah, Pak nelayan tadi lupa berdoa. Berdoa dulu toh Pak, sebelum bekerja. Sebelum melakukan apapun tuh harus berdoa supaya diberkati Tuhan. Coba habis ini Pak nelayan berdoa dulu, pasti habis itu dapat ikan buahnya. Baik, Bu. Baik. Baik. Adik-adik yang di rumah juga jangan sampai lupa berdoa dulu ya. Sebelum ngapa-ngapain, sebelum belajar berdoa, sebelum makan berdoa, pokoknya berdoa dulu supaya senantiasa diberkati Tuhan. Ya sudah, saya tak lihat-lihat pantai lagi ya Pak nelayan ya. Baik. Jangan lupa Ya. apa? Makan. Berdoa, Bu. Doa. Tuh. Sip. Ya. Udah duluan ya Pak. Ya, Bu. Berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah tadi sudah melihat ya, ternyata yang nangis Pak nelayan ya adik-adik ya, gak dapat ikan ya. Kasihan ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong cerita nelayan tadi kok mengingatkan kita ya akan cerita Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Nah, ceritanya tuh sama loh adik-adik kayak nelayan tadi. Murid-murid Yesus juga sudah seharian menangkap ikan tapi nggak dapat. Akhirnya Tuhan Yesus datang untuk membantu. Akhirnya murid-murid Yesus mendapatkan ikan yang banyak. Nah, adik-adik penasaran nggak videonya? Penasaran? Kalau penasaran, mari kita saksikan sama-sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. lalu mereka menebarkannya,
dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yeay, saya dapat ikan. Saya dapat ikan. Tangking, jadi Pak nelayan dapat ikan. Ikannya berwarna merah. Ini ikannya pakai makeup. Dapat ikan. Wah, rasanya seneng banget. Akhirnya dapat ikan. Terima kasih Tuhan. Aku seneng. Wah, Pak nelayan dapat ikan banyak nih kayaknya nih. Ikan seneng. Waduh, banyak ya Pak ya? Banyak. Nah, itu aku tahu. Pasti karena Pak nelayan, apa? Pak nelayan tadi ngapain? Jadi itu saya sebelum berangkat, saya melipat tangan, menutup mata, lalu berdoa. Itu kuncinya. Kuncinya sebelum apa-apain harus berdoa. Jadi juga yang di rumah ya Pak nelayan. betul, biar dapat ikan. Maksudnya biar diberkati. Iya, biar diberkati, Betul. biar dipelihara oleh Tuhan. Betul. Nah, Pak nelayan, tapi sebentar, kok cerita Pak nelayan itu persis sama ceritanya Tuhan Yesus? Kenapa? Ikannya goyang-goyang. Oh, ikannya goyang. Baik. Cerita Tuhan Yesus waktu menampakkan diri di Danau Tiberias. Ingat nggak Pak nelayan? Coba ingat nggak? Saya tuh udah tua. Ingatan saya tuh sedikit Lupa. lupa. Jadi saya tuh ingat itu. Jadi Yesus menampakkan diri di danau kan. Danau. Kalau danaunya saya tahu. Iya, ya itu. Ceritanya persis kayak Pak nelayan ini. Jadi murid-murid Yesus tuh sudah menangkap ikan siang dan malam, tapi nggak dapat ikan. Terus akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menebarkan jalannya ke kanan. Dan akhirnya tahu nggak Pak nelayan? Wah, dapat itu. Wah betul. Oh. Dapat ikan yang Banyak. banyak. Ada berapa jumlahnya tahu? Kalau nggak salah itu ya. Berapa? Waduh, lupa Loh, lagi saya. lupa lagi. Ada yang di rumah belum kita loh Pak nelayan. Ada berapa adik-adik?
Padahal kan ikan banyak banget terus musut sana musut sini ya. Tapi nggak sobek. Itu karena apa? Mukjizat Tuhan ya. Luar biasa Tuhan itu wes hebat pokoknya Tuhan kita itu. Nah, makanya itu adik-adik yang di rumah itu harus selalu berdoa, harus selalu mengandalkan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan bekerja untuk memelihara adik-adik, mencukupi kebutuhan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang di rumah ini apa namanya? Pintar-pintar semuanya nih, mereka langsung berdoa. Jadi Tuhan akan selalu memelihara dan memberkati adik-adik semuanya. Itu kan Pak Nelayan? Betul, asalkan kita berdoa. Ya. Meskipun Tuhan nggak kelihatan ya, tapi Tuhan itu senantiasa menyertai kita, senantiasa mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, kita harus senantiasa bersyukur. Pak Nelayan mungkin ada pesan nggak buat adik-adik yang di rumah? Ya, adik-adik yang di rumah. Ya. Ketika adik-adik berada dalam kesulitan, tetaplah harus berdoa. Karena dengan dan saya lupa lagi. Ingatan saya itu memang berkurang. Berdoa dan bersyukur. Ya, karena Tuhan senantiasa memelihara kita semuanya. Nah, Pak Nelayan sebentar. Ya. Pak Nelayan bersuka cita kan ya? Bersuka cita ini kan banyak ini cupang, lele. Kok saya rasanya pingin bernyanyi ya? Kita juga boleh, dikasih juga boleh. Saya kok ingin bernyanyi ya? Apa itu? Bernyanyi lagu buat Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi yuk. Boleh. Kita puji Tuhan. Bentar. Kayaknya ada yang ngamen tadi ya. Kok denger? Coba suaranya mana? Ada yang ngamen mana sih? Itu tuh Pak. Oh itu Pak Nelayan. Iya. Oke. Mana ya orang kita ngaji dulu yuk. Yuk. Dikasih mas. Yuk. Lagi ntar lagi nyiapin. Iya. Lagi nyiapin apa ini? Kita mau nyanyi lagu apa ini? Terima kasih Tuhan, ya toh, karena kita hari ini sudah diberkati oleh Tuhan, jadi kita mau nyanyi lagu Terima kasih Tuhan. Kok malu-malu di situ ya, Mas? Sini. Nah, namanya Mas Tian adik-adik. Wih, kamu nelayan juga? Nelayan pensiun. Pensiun. Yaudah, yuk kita nyanyi bareng yuk. Yuk. Kita mau nyanyi lagu. Yuk, kita nyanyikan lagu. Yuk Mas Tian. Ayo. 1, 2, 3.
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Wow. Ayo, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Gampang kan? Gampang. Gampang kan? Gampang. Gampang kan? Gampang. Tahu jawabannya? Tahu. Apa? Ada danau Stop dulu. Ini kan tugasnya adik-adik menjawab kuis. Ya udah adik-adik, dijawab ya di kolom komentar. Yang benar ya. Nanti ya yang benar, nanti akan Undi. Siap. Ya udah yuk, kita pamit dulu. Iya. Gimana? Boleh. Jangan sedih adik-adik, Jangan nanti sedih. kita ketemu lagi. Pokoknya tetap harus Doa Syukur. bersyukur. Oke, yuk kita Yuk. pamit dulu. Boleh. Dadah. Dadah, adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Bu Nita untuk firman-Nya. Tetap semangat ya Kak Tian ya. Ya, tetap. Sekarang kita akan melakukan persembahan dengan menyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Yo. Yo, 1, 2, 3. Dan waktunya kita akan doa penutup Kak Tian yang akan disampaikan oleh siapa? Dan akan doa penutup akan disampaikan oleh Dek Lala. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Amin. Nah, terima kasih Dek Lala untuk doa penutupnya. Oh iya, kita mau ngingatin ya Kak Tian, ada kuis ya. Jangan lupa kuisnya dijawab, tetapi untuk kali ini kuisnya diundi ya Kak. Diundi. Akan diumumkan akhir bulan. Siap, betul. Nah, untuk penutupnya kita tetap jaga kesehatan ya Kak Tian. Protokol kesehatan diterapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. La la